Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kali ini saya akan berbagi pengalaman membuat cerita reflektif di ruang GTK guru yang bersatu mengikuti PPG ya Bapak Ibu. Di sini tentang pendekatan teaching at the right level (TARL). Nah, sebelum kita membuat cerita reflektif, kita baca dulu pertanyaannya Bapak Ibu. Di situ ada, Bapak Ibu guru, sebelum melanjutkan pembelajaran ke topik 4, refleksikan apa yang sudah Bapak Ibu pelajari pada topik 3. Ceritakan apa inspirasi yang Bapak Ibu guru dapatkan setelah mempelajari topik ini. Jadi Bapak Ibu harus membuatnya sesuai dengan pertanyaannya. Begitu saja kalau Bapak Ibu bingung mau cerita apa. Nah, ya. Di sini saya membuatkan contoh cerita reflektif ya. Menerapkan pendekatan teaching at the right level (TARL) dalam pembelajaran fisika SMA. Inilah saya juga guru fisika SMA Bapak Ibu. Judulnya bukannya materinya yang sulit, tapi titik mulainya yang tidak sama. Setelah mempelajari topik teaching at the right level, saya merasa tersentuh dan sekaligus tertantang sebagai guru fisika di SMA. Saya selama ini terbiasa langsung menyampaikan konsep-konsep abstrak seperti hukum Newton, gaya, gerak, dan energi dengan asumsi bahwa semua siswa sudah memahami dasar-dasar matematika dan logika ilmiah. Namun realitas di kelas tidak selalu sejalan. Di kelas 10 IPA, saya pernah menyampaikan materi GLBB. Saat saya menjelaskan rumus, ini 11 IPA ya Bapak Ibu. Beberapa siswa tampak mengangguk, tetapi ketika saya minta mereka menyelesaikan soal sederhana, banyak yang kebingungan. Ternyata bukan karena mereka tidak mau belajar, tetapi karena mereka belum benar-benar memahami konsep dasar seperti grafik, perubahan, kecepatan, dan satuan. Apa yang menginspirasi saya dari topik ini? Ini adalah dari pertanyaannya Bapak Ibu ya. Nah, di sini ya, apa yang menginspirasi? Kita membuat refleksi dulu, baru kita apa yang menginspirasi. Apa yang menginspirasi saya dari topik ini? Setelah mendalami pendekatan TARL, saya menyadari bahwa selama ini saya lebih berfokus pada menyelesaikan materi daripada memastikan siswa paham dan siap belajar ya. Siap menerima materi, tambahkan lagi Bapak Ibu ya, menerima materi atau belajar. TRL menginspirasi saya untuk mulai dari titik di mana siswa berada, bukan dari titik di mana kurikulum ini ingin mereka berada. Ini adalah perubahan sudut pandang yang sangat berarti bagi saya sebagai pendidik. Saya mulai terinspirasi untuk melakukan asesmen diagnostik di awal pembelajaran, bukan hanya soal pilihan ganda, tetapi juga diskusi dan pengamatan saat kegiatan praktikum. Memetakan kemampuan siswa berdasarkan pemahaman konsep dasar, bukan hanya berdasarkan nilai ujian. Merancang aktivitas berbeda untuk siswa dengan tingkat pemahaman yang berbeda, misalnya siswa dengan ini begini Bapak Ibu ya. Siswa dengan pemahaman yang lemah akan saya ajak eksplorasi konsep melalui simulasi dan eksperimen sederhana. Siswa yang sudah cukup mampu saya berikan soal-soal kontekstual dan atau proyek mini. Refleksi pribadi sebagai guru, TARL membuat saya merenung fisika bukannya soal rumus dan angka, tetapi soal pemahaman terhadap dunia nyata. Dan untuk bisa sampai ke sana, siswa harus diberi pijakan yang sesuai. Saya belajar bahwa keadilan dalam mengajar bukan memberikan perlakuan yang sama untuk semua siswa, tetapi memberikan kesempatan yang sama agar setiap siswa bisa berkembang sesuai potensinya. Saya juga lebih reflektif terhadap strategi yang saya gunakan selama ini. Saya ingin berhenti merasa puas hanya karena materi selesai dan mulai mengejar bahwa siswa benar-benar belajar dan berkembang. Tindak lanjut, setelah mempelajari topik ini, saya berkomitmen untuk menyusun instrumen diagnostik sederhana sebelum memulai topik-topik penting, menyediakan aktivitas berdiferensiasi setidaknya 1 kali seminggu, melibatkan siswa dalam diskusi dan refleksi tentang kesulitan yang mereka alami agar saya menyesuaikan pendekatan pengajaran. Penutup, topik teaching at the right level membuka mata saya bahwa tantangan belajar tidak selalu terletak pada tingkat kesulitan materi, melainkan pada titik awal yang tidak sama. Dan sebagai guru, tugas saya bukan hanya menyampaikan, tetapi menemani setiap siswa memulai dari tempat mereka berada dan membantu mereka tumbuh dari sana.
Sekian Bapak Ibu, mudah-mudahan menginspirasi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.